She wants to break up every night. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tetap semangat belajar. Alhamdulillah, kita dapat belajar bersama lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, perkenalkan, nama Ibu Yuna Oktaviani. Bisa kalian panggil Ibu Yuna. Kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai karya ilmiah. Bentuk dari karya ilmiah terdiri dari 3. Yang pertama, populer. Umumnya dijumpai dalam media massa, seperti koran atau majalah yang kalimatnya sederhana dan mudah dipahami. Contohnya esai atau artikel. Yang kedua, semi-formal, biasanya berupa laporan biasa, salah satunya makalah. Yang ketiga, formal, disusun dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis, seperti skripsi, tesis, atau disertasi. Struktur karya ilmiah terdiri dari yang pertama, judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Judul juga mencerminkan dan konsistensi dengan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Contohnya seperti di gambar. Aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa, studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Yang mana dari judul tersebut dapat mencerminkan masalah, ruang lingkup, tujuan, subjek, dan metode penelitian. Kemudian yang kedua ada pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas pada penelitian. Kemudian ada perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan, apa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada tujuan penelitian yang berisi pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Tujuan penelitian berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian ada manfaat, tentang menjelaskan manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah. Kemudian ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau landasan teori. Kerangka teoritis dimulai mengaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Selanjutnya ada metode penelitian, diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian memiliki metode yang berbeda, ada yang deskriptif, eksperimen, tindakan kelas, dan lainnya. Kemudian ada pembahasan, berisi paparan tentang pokok karya ilmiah, terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang dikemukakan pada bab pendahuluan. Pembahasan dapat pula dilengkapi dengan tabel grafik, agar lebih efektif dalam menyajikan data dan informasi. Kemudian ada simpulan dan saran. Simpulan itu merupakan pemaknaan kembali dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah secara singkat dari pendahuluan sampai pembahasan. Dan yang terakhir ada daftar pustaka, yang memuat semua kepustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Susunan penulisan daftar pustaka meliputi nama yang disusun di balik, tahun terbit, judul pustaka, kota terbit, dan nama penerbit. Contohnya seperti buku karya Suherli Kusmana, namanya dibalik menjadi Kusmana Suherli. Kemudian tahun terbitnya 2010, judulnya Merancang Karya Tulis Ilmiah di Kota Bandung dengan penerbit Rosda Karya. Kemudian ada kaidah kebahasaan karya ilmiah. Kaidah kebahasaan karya ilmiah diantaranya meliputi yang pertama, karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya.
Yang kedua, karya ilmiah menghindari penggunaan kata dan kalimat yang bermakna ganda. Yang ketiga, karya ilmiah mensyaratkan ragam yang memberikan keajekan dan kepastian makna. Berikutnya ada ragam bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah lugas atau bermakna denotatif. Makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit guna mencegah timbulnya pemberian makna lain. Kemudian ada kata baku pun perlu digunakan dalam karya ilmiah untuk menunjukkan bahwa tulisan tersebut bersifat formal. Kemudian ada selain kata baku, istilah pun akan banyak muncul berkaitan dengan isi karya ilmiah tersebut. Jika karya ilmiah membahas bidang pendidikan, maka istilah pendidikan pun akan sering muncul pada karya ilmiah tersebut. Kemudian, karya ilmiah banyak menggunakan kata kerja mental, seperti diduga, dianalisis, atau dipahami. Oke, pembahasan selanjutnya, langkah-langkah menulis karya ilmiah. Yang pertama, menentukan topik. Langkah awal menulis sebuah karya ilmiah adalah menentukan topik. Langkah awal itu lebih tepatnya disebut sebagai penentuan masalah apabila karya ilmiah yang akan ditulis itu berupa laporan hasil penelitian. Yang kedua, membuat kerangka tulisan. Langkah ini penting dilakukan untuk menjadikan tulisan kita tersusun secara lebih sistematis. Langkah ini juga sangat membantu di dalam penelusuran sumber-sumber yang dilakukan di dalam pengembangannya. Langkah selanjutnya, mengumpulkan bahan. Langkah ini sangat penting di dalam penyusunan sebuah karya ilmiah. Penulis memerlukan sejumlah teori dan data yang mendukung terhadap topik itu. Bahan-bahan yang dimaksud dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber-sumber lainnya. Adapun data itu sendiri dapat diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara, angket, dan teknik-teknik pengumpulan data lainnya. Langkah selanjutnya adalah pengembangan kerangka menjadi teks yang utuh dan lengkap. Kerangka yang dibuat sebelumnya kita kembangkan berdasarkan teori dan data yang telah disiapkan sebelumnya. Langkah pengembangan tersebut harus pula memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada penulisan karya ilmiah. Nah, itu saja materi. Oke, ini adalah contoh karya ilmiah yang judulnya adalah pendidikan karakter. Di sini kalian bisa membuat halaman judul atau cover. Kemudian selanjutnya ada bab 1, pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah. Kemudian ada rumusan masalah yang terdiri dari ada pertanyaannya seperti apa, bagaimana, seperti itu. Kemudian ada tujuan masalah. Ada untuk mengetahui, ini dari rumusan masalah. Kemudian ada bab 2 pembahasan. Dibuat poin-poin seperti ini, pembahasan ini untuk menjawab rumusan masalah yang sudah kita buat. Seperti ini. Kemudian ada bab 3 penutup. Itu terdapat kesimpulan yang menyimpulkan dari awal sampai akhir, itu disimpulkan secara ringkas, dan ada saran, tergantung dari konteks penelitiannya ya, mau disarankan untuk pemerintah, untuk guru, untuk pembaca, seperti itu. Dan yang terakhir ada daftar pustaka. Di sini ada 2 buku, ini ada 2 buku, dan juga ini untuk blog atau website dari internet. Nah, pakainya ini. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, itu saja materi tentang karya ilmiah kali ini. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. She wants to break up every night.